Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah radhiyallahu an adalah istri ketiga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasul menikahi Aisyah setelah Khadijah wafat. Salah satu keistimewaan Aisyah adalah ia satu-satunya istri yang dinikahi Rasul saat masih gadis. Selain itu, Siti Aisyah adalah wanita yang paling alim daripada wanita lainnya. Nah sahabat Islami, berikut kami telah merangkum 6 kisah Rasulullah dan Aisyah yang bisa menjadi teladan atau contoh untuk kita yang sedang membina bahtera rumah tangga. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe. Tonton terus video seputar Islami hanya di channel Islami Aqsa. 1. Memanggil dengan panggilan sayang. Ya Humaira, artinya wahai si merah jambu. Sebutan ini disematkan karena Aisyah memiliki pipi yang kemerah-merahan. 2. Rasul ikut menemani Aisyah saat bermain. Aisyah masih belia saat dinikahi oleh Rasulullah. 3 tahun setelah resepsi pernikahan yang sederhana, teman-teman Aisyah selalu datang ke rumah untuk mengajaknya bermain. Suatu hari Aisyah bermain bersama teman perempuannya di rumah. Ketika Rasul memasuki rumah, teman-temannya hendak pergi meninggalkan rumah. Rasul pun kembali memanggil teman-teman Aisyah untuk tetap bermain. Bahkan beberapa waktu Rasul ikut serta menemani istrinya bermain. Betapa romantisnya beliau yang paham atas situasi dan kondisi istrinya. 3. Romantis saat berusaha menjaga kehormatannya di depan kawan Rasulullah. Pada suatu hari, Aisyah dan Nabi Muhammad sedang bercengkrama di dalam rumah. Saat itu Aisyah sedang tidak mengenakan cadarnya. Tiba-tiba datang seorang pria buta yang langsung masuk ke dalam rumah. Aisyah langsung bergegas masuk ke bagian dalam rumah lainnya. Wahai Aisyah, lelaki ini buta, mengapa engkau mengundurkan diri? Bukankah lelaki ini tidak bisa melihatmu? Tanya Rasul. Lalu Aisyah menjawab, wahai utusan Allah, memang benar lelaki itu tidak dapat melihatku, tetapi aku masih bisa melihatnya. Oleh sebab itu, aku memutuskan undur diri. Wow, sungguh romantis bukan? 4. Rasulullah dan Aisyah main lari-lari. Rasul pernah mengajak Aisyah untuk lomba lari bersama. Ini adalah lomba lari kedua setelah sebelumnya dimenangkan oleh Aisyah. Namun kali ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jadi pemenangnya. Lalu Aisyah terlihat kesal dan cemberut. Dengan sigap, Nabi lalu meledeknya dan memberikan senyuman. Dikenangnya bahwa dulu Aisyah yang menang, tetapi kali ini Rasulullah yang menang. Impas, kata Rasul kepada istrinya. Nabi memang paham betul sensitivitas sang istri dan bagaimana solusi untuk menghadapi istrinya yang masih belia. Lima. Rasulullah dan Aisyah saat bertengkar. Seperti perempuan pada umumnya, Aisyah pernah cemburu kepada Rasulullah. Dalam hadis riwayat Abu Daud dikisahkan bahwa Nabi juga pernah bertengkar dengan istri tercintanya. Suatu hari Abu Bakar, ayah Aisyah, datang berkunjung ke rumah mereka. Saat masuk, Abu Bakar mendengar suara Aisyah meninggi saat berbicara kepada Rasul. Mendengar hal tersebut, Abu Bakar terlihat marah. Lalu beliau menarik tangan Aisyah dan hendak memukulnya. Rasulullah lalu mencoba melindungi istrinya dan menenangkan Abu Bakar yang merupakan sahabatnya.
Setelah itu, beliau berkata kepada sang istri, "Bagaimana pendapatmu ketika aku menyelamatkanmu dari kemarahan Abu Bakar istriku?" Sungguh romantisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Ketika Rasulullah mendengar Aisyah berbicara buruk mengenai orang lain. Kisah Rasulullah dan Aisyah yang satu ini memang sebaiknya kita tanamkan pada kehidupan sehari-hari. Suatu ketika Aisyah menceritakan bahwa seseorang telah melakukan hal yang tidak disukai Nabi. Setelah mendengar ucapan istrinya itu, beliau bersabda, "Aku tak suka mendengar cerita tentang seseorang, dan aku diceritakan begini dan begitu." Nabi juga tak menyukai jika ada yang mengucapkan kata-kata kotor. Nah, sahabat Islami, itulah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Siti Aisyah radhiyallahu anha yang bisa kita contoh dalam membangun kehidupan rumah tangga atau di kehidupan sehari-hari. Semoga kita dapat mencontoh perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan mengamalkannya ke orang-orang di sekitar kita ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.